Udah, kopernya taruh di situ aja. Iya, Bu. Ini lantainya kotor. Dari pagi belum disapu. Kamu bisa langsung sapu sekalian pel juga. Sekarang, Bu. Kalau bukan sekarang, mau kapan? Di rumah ini nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Udah gak apa-apa, bantuin dulu aja biar ibu seneng. Aku baru sampai, Mas. Masih capek. Pengen istirahat bentar, boleh nggak? Ya elah, lebay amat. Disuruh ngepel. Yuni, nih lihat deh. Ini Hadi, ganteng kan? Udah punya mobil loh. Dan asal kamu tahu ya, mobilnya itu kayak yang di iklan-iklan gitu. Pokoknya bagus deh. Iya sih, kelihatannya emang mapan. Tapi kamu udah kenal berapa lama emang? Ya, emang kenalnya belum lama sih, baru sebulan. Tapi kelihatan banget hidupnya udah mapan. Aku tuh capek hidup pas-pasan. Jadi kayaknya aku bakal cepet-cepet nikah deh sama dia. Hah? Serius? Kenapa harus buru-buru? Aku takut kamu terlalu cepet ngambil keputusan. Nikah tuh bukan cuma soal uang sama gaya hidup doang, Desi. Duh, kamu tuh kebanyakan overthinking. Ini kesempatan bagus buat aku. Bisa menaikkan derajat hidup, biar gak miskin kayak sekarang. Hah, maksud aku, kamu yakin dia orangnya baik? Kamu udah tahu keluarganya gimana? Ah, aku gak peduli soal itu. Yang penting aku bisa jadi istri orang kaya. Abis nikah, hidup aku pasti bakal berubah. Hidup aku pasti bakal berubah. Dan gak akan hidup susah lagi. Gak perlu bangun siang, gak perlu bangun pagi, gak perlu ngerjain kerjaan rumah, tinggal shopping, terus duduk manis deh ngelayanin suami. Kamu yakin kalau nikah bakal seenak itu? Yakin dong, soalnya aku tuh pengen banget jadi nyonya. Makanya harus buru-buru nikah sama Hadi sebelum dia kepincut sama cewek lain. Tapi jangan sampai kamu nyesel, Des. Mending jalanin dulu aja sampai kalian benar-benar kenal satu sama lain. Ih, ngapain sih ngatur-ngatur? Kamu tuh iri ya? Atau takut kalau aku hidup lebih enak dari kamu? Bukan gitu, aku cuma temen kamu. Aku peduli. Aku udah mantap sama keputusan ini. Hadi udah serius sama aku. Dalam waktu dekat aku bakal jadi istrinya. Ya udah, aku cuma bisa doain biar kamu bahagia terus sama dia. Aduh, enak banget, Mbak. Tolong ya bikin rambut aku kinclong. Pokoknya nggak boleh gagal. Mau ke acara penting ya, Kak? Penting banget. Nanti malam aku ada dinner sama calon suami. Calon suami? Wah, bakal jadi nyonya dong. Iyalah, dia pengusaha, Mbak. Hidup aku bentar lagi bakal berubah total. Serius? Pantesan kelihatan beda banget auranya. Iya dong, soalnya aku udah kebayang pas nikah nanti. Acaranya bakal megah, di gedung besar, tamu-tamunya juga banyak. Terus abis nikah tinggal duduk manis di rumah mewah. Hahaha. Enak banget ya hidup kakak, nggak kayak aku tiap hari berdiri di salon kayak begini. Makanya Mbak, cari pasangan tuh yang jelas, jangan yang hidupnya masih miskin. Iya sih, tapi nikah kan bukan cuma soal kaya atau enggak. Ah, itu kata orang yang belum ngerasain enaknya hidup berkecukupan. Uang tuh bikin hidup tenang, Mbak. Iya, soalnya nggak banyak orang yang bisa seberuntung kakak. Iya bener, aku emang salah satu orang yang beruntung. Lihat aja nanti, hidup aku bakal jauh di atas teman-teman aku yang masih pas-pasan hidupnya. Silahkan, mau pesan apa, Kak? Sayang, kamu pesan apa aja yang kamu mau, jangan mikirin harga. Serius, aku boleh pilih apa aja? Iya, malam ini aku pengen lihat kamu seneng. Kalau gitu, aku mau steak, burger, sama jus alpukat. Baik, ada lagi, Kak. Kamu mau pesan apa, sayang? Aku mau kentang goreng aja deh, sama air putih. Oke, kalau begitu mohon ditunggu pesanannya ya, Kak. Aku jarang banget makan di tempat kayak gini. Rasanya beda ya, nggak kayak tempat makan pinggir jalan. Ini baru permulaan, kalau nanti kita nikah, hidup kamu bakal jauh lebih melimpah ruah. Aku jadi gak sabar banget, pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Tuh kan bener, hidup aku bakal berubah total. Aku gak bakal capek-capek hidup kekurangan kayak sekarang. Pesanannya sudah semua ya, Kak. Kayak mimpi rasanya. Aku seumur hidup belum pernah makan makanan kayak gini. Udah, makan dulu, abis makan kita bahas soal persiapan pernikahan kita nanti.
Iya sayang. Bu, Pak, aku mau ngomong serius. Jadi aku sama Hadi rencananya mau nikah dalam waktu dekat. Dekat itu maksudnya kapan, Nak? Kamu sama dia kan belum lama kenal. Emang belum lama, Bu, tapi aku ngerasa cocok. Dia baik, mapan, dan punya usaha juga. Udah gak ada alasan lagi buat nunggu terlalu lama. Lagian aku juga capek, hidup pas-pasan terus. Bapak sama ibu bukan gak setuju kamu bahagia, tapi nikah itu bukan cuma soal ngerasa cocok aja nak. Ada hal-hal lain yang perlu kamu pertimbangkan. Pak, aku udah mikir panjang. Hadi juga sanggup nafkahin aku. Terus apa yang perlu dipertimbangkan lagi? Menikah itu cuma soal ekonomi kan, Pak? Intinya aku gak mau hidup susah kayak sekarang. Aku pengen hidup bahagia. Bapak cuma mau kamu nikah karena siap, bukan karena terburu-buru seolah ngejar duniawi seperti ini. Kenapa sih Bapak sama Ibu kelihatan gak setuju gitu aku mau nikah? Ini tuh kesempatan buat aku hidup lebih baik, Pak, Bu. Kalau itu pilihan kamu, Bapak sama Ibu bisa ngedoain yang terbaik buat kamu dan calon suamimu. Iya, Pak, aku udah siap sama semuanya. Pokoknya aku bakal menikah dalam waktu dekat. Mbak, alisnya jangan diubah lagi ya. Aku suka alis yang kayak gini, tapi tebelin lagi aja sedikit lagi biar kelihatan cantik. Iya, Mbak Desi. Aku rapihin sambil ditebelin lagi. Ini alisnya tebal banget. Kamu mau nikah apa mau ke panggung hiburan? Hah? Emang kenapa kalau kayak gini, Bu? Perasaan bagus aja deh. Aku suka alis yang agak tebal. Bagus dari mananya? Itu terlalu menor dan wajah kamu nggak cocok pakai makeup yang tipe pun kayak gitu. Kalau mau dikoreksi bisa Bu, tinggal dirapihkan sedikit. Tapi kan ini hari pernikahan aku, dan bukannya aku punya hak buat request sesuai yang aku mau. Iya, tapi itu tuh terlalu menor. Udahlah, nurut aja sama ibu. Kamu kan sekarang udah jadi istri anak ibu, jadi jangan ngebantah sama orang tua. Udah sayang, diubah dikit aja nggak apa-apa biar ibu ikut senang juga ngeliatnya. Lipstiknya juga ganti. Itu merahnya terlalu nyala. Pakai yang lipstik Sydney Soft aja. Ya udah Mbak, turutin apa aja kata mertua aku. Maaf ya jadi banyak request. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, aku rapihin bagian alisnya dulu. Abis itu baru ngubah lipstiknya ya. Semoga setelah ini hidupku nggak banyak drama sama mertua deh. Ribet banget kalau harus berurusan sama orang begini. Ini rumahnya. Kita tinggal di sini, Mas. Iya, kenapa kok muka kamu kayak kaget gitu? Udah, kopernya taruh di situ aja. Iya, Bu. Ini lantainya kotor. Dari pagi belum disapu. Kamu bisa langsung sapu sekalian pel juga. Sekarang, Bu. Kalau bukan sekarang, mau kapan? Di rumah ini nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Udah gak apa-apa, bantuin dulu aja biar ibu seneng. Aku baru sampai, Mas. Masih capek. Pengen istirahat bentar, boleh nggak? Ya elah, lebay amat. Disuruh ngepel doang, banyak banget alasannya. Iya, kayak nggak bisa ngerjain kerjaan rumah. Aku ke kamar duluan deh kalau gitu. Kok dia malah ninggalin aku gitu aja sih? Udah, cepetan kerjain sekarang. Jangan bengong melulu. Itu, bagian pojok juga kotor. Tolong dibersihin sekalian. Mana? Kok lama banget sih belum matang-matang? Ini udah hampir matang, Bu. Tinggal nunggu dikit lagi. Masa gituan doang lama banget? Gak biasa masak ya kamu? Aku takut gosong, Bu. Makanya pakai api kecil, jadinya agak lama. Aku lapar, ini belum ada makanan sama sekali. Gimana sih? Ini masih dimasak, Kak. Agak lama, soalnya aku juga masih belajar masak. Ya udahlah, aku makan di luar aja. Kalau nunggu masakan kamu keburu pingsan. Tuh, gara-gara kamu Yasmin jadi bete. Dia tuh kakak ipar kamu loh. Kalau kamu gak bisa ngasih kesan baik ke dia, Yasmin bisa gak serik sama kamu. Iya, Bu. Aku minta maaf. Ih, ini kurang asin. Kenapa
kenapa nggak kamu cicipin dulu? Hah? Udah Bu, tadi udah aku cicipi sedikit. Aduh, lidah kamu itu beda. Harusnya kamu menyesuaikan rasa sama orang-orang di rumah sini. Iya Bu, nanti aku tambahin penyedap lagi. Itu apa? Kok bisa lantai kotor kamu biarin gitu aja? Gimana sih kamu Desi? Jadi istri tuh harus sigap, jangan lelet. Kalau ada yang kotor ya langsung dilap dong. Apa susahnya? Maaf Bu, iya aku bersihin sekarang. Kok semuanya jadi kayak gini sih? Ini gak sesuai yang aku mau. Aku gak siap kalau harus jadi istri yang ngerjain semua kerjaan rumah. Mas, aku capek. Dari pagi rasanya gak berhenti-berhenti disuruh ini itu sama ibu. Capek itu wajar, namanya juga seorang istri. Udah seharusnya ngerjain semua kerjaan rumah. Tapi aku gak mau kayak gini mas. Aku capek. Aku gak bisa. Terus kamu maunya gimana? Kamu kan udah jadi bagian keluarga ini. Masa ibu aku yang ngerjain semuanya? Emang kamu gak kasihan? Bukan gitu maksud aku mas. Tapi caranya itu loh. Kayak aku ini gak pernah bener. Salah dikit ditegur, lama dikit dibilang lelet. Menantu lain juga semuanya kayak gitu. Mereka bisa kok ikhlas, kamunya aja yang lebay. Udahlah, kamu kan nikah sama aku, berarti harus mau ikut aturan di rumah ini. Dulu kamu bilang hidup kita bakal enak. Tapi kok gini? Kita ini nikah belum seminggu loh. Belum apa-apa udah banyak nuntut. Heran deh aku sama kamu. Aku emang pengen hidup mewah. Tapi kalau kamu gak bisa wujudkan itu, seharusnya kamu bisa ngehargain aku sebagai istri kamu, mas. Rp20.000. Kalau buat sayur sih cukup. Tapi ayamnya gimana ya? Cari apa mbak? Sayurnya masih seger-seger nih. Mau deh, kangkung sama tempe aja, Bu. Kangkung 5.000, tempe 10.000, sama apa lagi? Udah itu aja, Bu. Ini kembaliannya, terima kasih ya. Silahkan ayamnya Neng, mau berapa kilo? Kalau ayamnya 1/4, berapa, Pak? Ayam 1/4-nya 20.000 Neng. Kalau 5.000 dapat berapa potong kira-kira, Pak? Waduh, nggak dapet Neng. Kalau 5.000 paling cuma dapet ceker. Ya udah, lain kali aja deh. Makasih ya, Pak. Dulu aku pikir abis nikah bakal hidup serba berkecukupan. Ternyata cuma buat beli ayam aja nggak mampu. Dulu aku terlalu ngeremehin hidup orang lain. Ternyata sekarang aku ada di posisi itu. Mas, kok kamu masih di rumah? Aku kira kamu udah berangkat. Iya, ini bentar lagi berangkat. Iya tuh, kamu biarin aja dan udah di situ. Udah aku pel, Bu. Tadi sebelum ke pasar, mungkin masih basah, jadinya keinjek-injek jadi kotor lagi. Banyak alasan ya kamu ini. Lagian kalau emang udah dipel, harusnya nggak mungkin masih ada yang kotor. Makanya kalau ngerjain kerjaan rumah tuh yang benar. Harusnya sebelum pergi dicek lagi. Kamu ini gimana sih? Masa gitu doang harus dikasih tahu? Aku juga capek, Mas. Tadi habis beres-beres rumah, harus langsung ke pasar. Kamu kan tahu, semuanya aku kerjain sendiri, tapi masih aja disalahin. Kamu ini terlalu manja. Baru ngurusin rumah doang, udah ngeluh capek. Gimana nanti kalau punya anak yang capeknya berkali-kali lipat? Aku udah berusaha sebisa aku buat nurutin perintah ibu. Tapi aku juga punya perasaan, Bu. Kalau cuma disuruh-suruh kayak pembantu aku nggak bisa. Bahkan aku juga nggak pernah diperlakukan layaknya istri. Jaga ucapan kamu. Aku ngomong apa adanya. Kamu emang gak pernah bela aku. Aku nggak mau ribut. Kamu yang harusnya lebih ngerti posisi. Udah mulai kurang ajar kamu ya. Aku nggak kurang ajar. Aku cuma capek ngadepin sikap kalian. Udahlah Bu, jangan didengerin. Biarin aja dia mau ngomong apa. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Iya nah, hati-hati ya. Kalau udah sampai jangan lupa kabarin. Kamu kok malah enak-enakan nyantai di kamar? Bukannya bantuin ibu? Tadi aku lihat ibu lagi ngelipet baju loh. Mas,
Aku baru aja rebahan. Semua kerjaan rumah udah aku kerjain. Cuma baju-baju ibu aja yang belum dipegang. Lagian aku capek, Mas. Kenapa sih gak sewa tempat tinggal aja? Biar gak kayak gini. Semua kerjaan rumah harus aku yang handle. Kenapa sih kamu tuh ngeluh terus? Aku sampai bosen dengernya. Aku kira kamu bakal bela aku. Ternyata enggak ya. Kamu gak peduli sama sekali soal perasaan aku di sini. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Kamu terlalu manja. Manja, aku cuma minta kita punya rumah sendiri, tinggal berdua. Aku nggak mau diperlakukan kayak pembantu. Nggak usah nuntut apapun dari aku. Harusnya kamu tuh bersyukur bisa nikah sama aku. Jujur aja, aku nikah sama kamu karena aku pikir hidup aku bakal enak. Aku pengen jadi nyonya, bukan pembantu kayak gini. Hahaha, berhenti mimpi terlalu lelap. Hidup tuh nggak seindah bayangan kamu. Berarti aku salah besar. Aku sadar kalau aku salah ngambil keputusan buat nikah sama kamu. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak mau. Aku mau pulang ke rumah ibu sama bapak. Ibu, aku pulang. Loh, nak, kok pulang gak ngabarin ibu? Suami kamu mana? Bu, aku salah besar. Kenapa, nak? Kok kamu malah nangis? Aku kira setelah menikah bakal hidup bahagia. Ternyata aku malah menderita, Bu. Aku disuruh ini itu layaknya pembantu di keluarga Mas Hadi. Hah? Kamu serius? Iya, Bu. Aku sama sekali gak dianggap sebagai istri. Aku nyesel karena dulu keras kepala. Dulu aku egois karena terlalu ngejar harta. Sekarang aku sadar kalau semua itu keputusan yang salah. Ibu gak mau nyalahin kamu karena semuanya udah terlanjur terjadi. Tapi ibu cuma minta kamu buat belajar dari masalah ini, nak. Aku malu, Bu. Malu. Aku dulu ngeremehin hidup aku di sini. Tapi ternyata aku lebih bahagia tinggal sama ibu dan bapak. Udah gak apa-apa, nak. Mungkin ini emang ujian buat kamu. Sekarang beresin barang-barang kamu dan tinggal di sini lagi sama bapak dan ibu. Makasih ya, Bu. Udah nerima aku lagi di rumah ini. Udah, jangan nangis. Sana istirahat. Sekalian tenangin pikiran kamu dulu.